Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi di Kurma, sebuah program dari Pondok Pesantren Fadluminallah untuk syiar seperti itu. Dan kali ini saya Yoga Dwi Jayadi ingin sedikit memberi ilmu agama yang saya dapat, yang saya baca dari kitab Nasha'ihul Ngibad. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, semoga juga kita senantiasa diberi perlindungan Allah, diberi pertolongan Allah, sehingga kita bisa untuk melaksanakan ibadah berpuasa pada Ramadan kali ini, sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di kitab Nasha'ihul Ngibad, para ahli hikmah berkata bahwa ada 4 hal yang menjadi ciri, yang menjadi isyarah bagi sempurnanya iman seseorang. Yang pertama yaitu adalah takwa. Yang pertama itu adalah takwa. Takwa yang dimaksud adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam ibadah kita harus ikhlas. Dalam ibadah kita harus ikhlas, menunjukkan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ketakwaan kita melakukan perintahnya, kita menjauhi larangannya, kita niatkan hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kedua disebutkan di sini adalah malu. Kita tahu bahwa ketika kita dibuka aib kita, ya, aurat kita terbuka, maka kita malu. Itu adalah malu yang Allah ciptakan pada diri kita. Tapi malu di sini yang dimaksud bukan malu seperti itu. Tapi malu karena kita bermaksiat kepada Allah. Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menentang apa yang menjadi perintah Allah. Dan kita malu untuk melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Kita malu untuk itu. Jadi malu di sini adalah malu karena takut kepada Allah. Yang ketiga disebutkan di sini adalah rasa syukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah berterima kasih atas kebaikan seseorang. Ya. Kita arahkan, kita bersyukur kepada Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Kita tahu bahwa nikmat Allah itu tidak terhingga. Maka syukur kita harus kita lebih curahkan, walaupun tidak bisa memenuhi nikmat Allah rasa syukur kita, tapi setidak-tidaknya itu adalah bentuk bahwa kita berterima kasih kepada Allah, bahwa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berikan. Maka syukur itu mencakup 3 aspek, yaitu dengan tidak berkeluh kesah dalam hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Yang terakhir sahabat kurma di sini disebutkan yaitu adalah sabar. Sabar atas apa saja yang menimpa kita, yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita menjalani hidup pasti ada susahnya. Tidak mungkin orang itu hidup
hanya senangnya saja, tapi pasti ada susahnya. Nah, sabar di sini yaitu ketika kita dalam fase kehidupan kita menerima sebuah kesedihan, maka kita bersabar dan mengembalikan semuanya kepada Allah, karena itu merupakan pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka kita bersabar dalam itu. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, para hukama merancang 4 hal ini disandarkan kepada dalil Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Beliau bersabda, "Dirwatul imani arba'u hiswalin." Puncak dari keimanan itu ada 4. Yang pertama, as-sabru lil hukmi, yaitu sabar atas ketetapan Allah yang mungkin terkadang kita tidak senangi. Yang kedua, ar-ridho bil qadar, yaitu menerima dengan lapang apa yang menjadi ketetapan Allah kepada kita. Wal ikhlasu lit tawakkul, dan ikhlas kepada tawakal. Ikhlas bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita bertawakal, berpasrah kepada Allah. Wal istislamu li rabbi, yang terakhir yaitu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mungkin sekian dari saya. Semoga sedikit waktu yang saya bagi kepada kalian semua dalam Ramadan yang berkah hari ini, kita senantiasa dalam perlindungan Allah, dirahmati Allah untuk selalu bisa bertakwa kepadanya. Dari saya cukup sekian, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.